yang sangat subur, potensi, strategi. Sing ngincer ku akeh, aja dikira sing ngincer ku langka. Oknum-oknum manusia yang ngincer itu banyak sekali. Bagaimana Indonesia bisa dibagi? Dari sudut mana, caranya bagaimana? Bikin macam-macam dan sebagainya. Ada yang dari dalam, goyang dari dalam. Nanti kalau sudah tidak percaya, baru Indonesia kayak tumpeng sing enak, tinggal dibagi berapa. Karena apa? Rakyate bangsane wis beli percaya karo bangsane dewek. Rakyate wis beli percaya karo rakyate, tunggu waktu saja. Pertanyaannya simpel nih para bapak, para ibu. Saya minta jawaban yang tegas. Kira-kiranya berani enggak? Wani beli. Temenan. Kira-kira lamun Indonesia dipecah belah kurido beli. Melempem jawabannya kurang keras. Bagian wis bengi beli apa-apa. Kalau Indonesia dipecah belah, rela atau tidak? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Harus dijawab dengan tegas. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum yang sengaja mengincar Indonesia untuk dipecah belah. Betul? Jaga, jangan mudah percaya oleh hoax yang akan memecah belah sesama kita. Habaib dibenturkan dengan habaib, kiai dibenturkan dengan kiai, pemuda dibenturkan dengan pemuda, dan lainnya sebagainya dan sebagainya. Supaya apa? Selalu ricuh, ribut terus di Indonesia. Tidak memikir bangsa lain sudah maju. Bangsa lain sudah maju. Beda pilihan, ribut. Beda calon, ribut. Langkan tong-tongi ngomong ke kayong mengonku. Tidak ada habisnya. Kesenjangan, kesempatan, celah untuk oknum-oknum masuk, memberikan kesempatan yang tidak langsung. Ini bahayanya. Asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah begini, oknum-oknum manusia adalah mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa. Ingat, Malaka itu kekuatannya kayak apa? Dibusukkan dari dalam. Akhirnya tumbang pada tahun 1511. Hancur pusat pengembangan Islam di Malaka. Ini peringatan untuk kita semuanya. Maka dari itu, mari kita rapatkan jajaran. Kita yakin Indonesia seperti Dermayu sekarang ini, dari semua elemen kumpul kuat seperti malam hari ini menunjukkan bahwa TNI-nya ada, Polri-nya ada, habaibnya ada, ulamanya ada. Kira-kiranya mudah dipecah belah atau tidak? Betul? Betul? Sekali lagi, betul ya? Buktikan kalau benar. Darah kita wong Dermayu, Bu. Sing lahiran Pekalongan abah kita dewek. Tapi bapak tua kita Habib Hashim mutlak lahiran Karanganyar, Karangmalang. Habib Hashim bin Umar. Jadi lamun kita ngomong Dermayu ku sidik-sidik ku bisa beli. Sebab wis biasa mangan kecap itu. Iya. Nah, itu satu contoh. Apa maning lekok. Loh. Ini satu contoh. Kalau kita melihat sejarah Dermayu, ini sebetulnya kota ulama, kota habaib. Walaupun kecil, kata kesepuan kami, para habaib ulaitinya yang dimakamkan di Indramayu itu lebih 200 orang. Ulaiti, mahu mu'allad. Dan di kota Indramayu ini ada 7 kutub, wali aktop, ketuanya kepala wali, ada 7 orang di Indramayu. Dan termasuk kota tua, dari mulai Singalodra, yang sudah umur Indramayu 492, berarti 1528.
berdirinya kota Indramayu. Setelah berdirinya kota Indramayu 40 tahun Maulana Syarif Hidayatullah baru wafat. Maulana Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568. Sedangkan berdirinya Indramayu 1528, jadi 40 tahun. Dan ulama-ulama yang luar biasa dari Indramayu, dari para kiainya, dari mulai Kiai Sam'un, Kiai Syakir dan lain-lain tokoh-tokohnya dan para habaibnya, di antaranya Al-Habib Umar bin Toha, Al-Habib Syekh bin Ahmad, Habib Yusuf bin Ahmad, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf, dan Syekh Ahmad Basalamah, dan banyak tokoh-tokoh lain yang lahir dari Indramayu. Mestinya, sudah seharusnya Indramayu harus menjadi kota pemersatu Indonesia, terutama Indramayu ini menjadi kota perekat umat dan perekat bangsa, menjadikan satu contoh keteladanan yang luar biasa. Harusnya kita menjadi suatu kebanggaan, tapi yang bisa melahirkan kebanggaan adalah menjadi peneduh, pengayom umat. Semoga dengan adanya maulud ini kita membangkitkan kembali Indramayu yang sangat luar biasa. Apalagi nanti ada hall dan lain sebagainya. Tidak cukup saya kira di Indramayu untuk maulud ini. Memang yang besar adalah mauludin Nabi. Tapi berapa tokoh yang di Indramayu ini masih banyak belum sempat kita hauli. Kita hidupkan kembali sejarah sehingga anak cucu kita tidak menjadi anak cucu keparmen obor, kepaten obor. Sebab apa mudah kita digoyahkan? Karena kita umat ini sebagian kepaten obor. Maka dengan adanya maulud Nabi, dengan adanya khaulan akan menambah mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin kita mencintai, akan kita jauh dari segi maksiat yang tidak disukai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan mendapat murka oleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tunjukkan orang sebagai umat yang mengerti terima kasih, pasti dengan terima kasih itu akan menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala dan tidak diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita masuk sabda baginda Nabi, almar'u ma'aman ahabba, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Kalau kita cinta kepada ulama pewaris-pewaris baginda Nabi, kita pun akan dikumpulkan oleh para dengan para beliau. Kalau sudah kita dikumpulkan dengan para beliau, kita akan digiring oleh para beliau tahta liwa'il hamdi Sayyidina Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah taala memberikan kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah.